Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan memberitahukan. Sebelumnya kita belajar masing-masing ya. Nah, hari ini Ibu akan menggabungkan kelas 5 dan kelas 4 belajar secara bersama-sama. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang perangkat desa, dan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia atau kita singkat dengan NKRI. Baik, sekarang Ibu akan memulai pelajaran pada kelas 4 dulu, yaitu kita akan belajar tentang perangkat desa. Nah, Ibu mau bertanya dulu, kita tinggal di desa atau di kota? Oh, ya di mana? Oke, di desa, Kita tinggalnya di desa mana? Di desa Purbasari. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya, ada yang tahu desa itu apa sih? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan, silakan. Oke, baik, hampir betul. Ibu akan menjelaskan ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan desa itu apa. Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Nah, dan desa itu tersusun dari beberapa dusun. Nah, itu pun lalu kita bagi lagi dengan RT. Nah, RT sekolah kita RT berapa? RT 7 ya. Oke, mantap. Jadi, desa itu adalah tempat tinggalnya pemerintahan yang terkecil. Oke. Nah, desa kita ini desa Purbasari. Nah, di desa itu pasti kita dipimpin oleh seseorang. Kalau negara Indonesia siapa yang pimpin? Ya betul, presiden. Nah, kalau desa dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Ya, kepala desa. Nah, kepala desa itu dipilih oleh siapa? Tahu? Kita ada pemilihan umum. Nah, itu biasanya dipilih 5 tahun sekali. Cuma sekarang ada perubahan, kalau nggak salah 10 tahun sekali ya. Nah, kepala desa itu tugasnya apa aja sih? Banyak ya. Salah satunya adalah memimpin desa kita. Terus desa itu apa sih? Membina kehidupan masyarakat, memelihara ketentraman, ketertiban, dan lain-lain. Oke, dan itu. Kepala desa nggak kerja sendiri. Kepala desa itu dibantu oleh teman-temannya atau rekan kerja. Apa aja sih rekan kerjanya? Siapa aja sih? Ada siapa? Sekretaris desa. Ada siapa lagi? Kepala urusan dan ada siapa? Ada kepala dusun dan staf-staf yang biasanya stay di mana? Di mana? Di kantor kelurahan atau di kantor desa. Siapa yang sudah pernah ke kantor desa? Atau di sini ada saudara, ibu, bapak yang bekerja di desa. Siapa? Angkat tangan. Oh, Cia kerja, ibunya kerja apa di desa ya? Di bagian apa? Pelayanan. Oh, itu bagus. Berarti kalian sudah tahu di desa itu dipimpin oleh kepala desa. Lalu di desa itu ada apa? Ada kantor kelurahan. Nah, salah satunya Cia udah pernah datang ke kantor desa? Sering. Nah, itu bagus ya anak-anak. Kita bisa melihat contoh-contoh langsung di lingkungan kita. Nah, desa itu sebelum ke desa kita itu punya apa? Kelurahan ya. Jadi susunannya itu adalah apa? Provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa. Jadi desa itu betul ya, tempat tinggal yang paling rendah. Sebelum melanjutkan, adakah yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke.
Oke, barusan kita sudah belajar tentang desa. Kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan pindah dulu ke kakak kelas kalian, ke kakak kelas 5, dan belajar tentang NKRI. Oke, tadi Ibu udah sebut NKRI itu kesingkatan dari apa? Siapa yang tahu? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu wilayah Indonesia terdiri dari apa sih? Biasanya siapa yang tahu Indonesia biasanya disebut sebagai negara apa? Negara kepulauan, karena Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau yang merupakan kebanggaan Indonesia. Ya, nah, batas-batas wilayah NKRI. NKRI itu Ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa disebut dengan Indonesia. Nah, itu Indonesia punya ibu kota. Ibu kotanya di mana? Berada di mana? Di Jakarta. Cuma sekarang udah pindah ke Kalimantan ya. Masih ibu kotanya di Jakarta. Sekarang Ibu mau nanya. Tadi juga Ibu sudah bahas di kelas 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Iya, pintar. Dipimpin oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kita siapa? Bapak Prabowo Subianto. Oke, pintar semuanya. Nah, batas-batas wilayah negara kita kan punya Indonesia. Nah, Indonesia itu punya wilayah-wilayahnya dan itu ada batas-batasnya. Nah, batas daratannya itu di sebelah utara ada Malaysia Timur dan sebelah timur ada Papua Nugini dan Timor Leste. Siapa yang udah pernah main ke Papua? Belum ada ya, sama Ibu juga belum pernah ke sana. Nah, sekarang siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Siapa yang tahu? Oke, apa? Garuda dan Garuda. Lalu bahasa pemersatu kita itu bahasa apa? Seperti yang Ibu ucapkan sekarang, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa karena Indonesia itu memiliki banyak banget suku bahasa. Ada suku apa aja? Ada bahasa dari suku apa? Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa lagi? Batak, ya. Dan kita tinggal di Kalimantan itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Dayak, ya. Jadi untuk mempersatu kita berkomunikasi, terus kita bersekolah dan lain-lain, pemersatu kita adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Lambang negara Indonesia. Ini gambarnya Garuda Pancasila ya. Nih, kalian bisa lihat. Di sini ada gambar Garuda Pancasila. Nah, Ibu mau nanya. Artinya ini kepala ada menengok ke kanan, terus ini ada sayap-sayapnya, ini berjumlahnya ada masing-masing. Misalkan, nah, ada kepala selalu menoleh ke kanan. Artinya, Ibu kasih tahu ya, berarti NKRI selalu membela kebenaran dan keadilan. Lalu ada jumlah bulu sayapnya 17. 17 itu apa sih? Yaitu tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Dan ada dua ekornya, ada 8. Nah, ekornya itu ada 8. Artinya apa? Kita itu merdeka di bulan 8. Nah, lalu jumlah bulu leher 45. Artinya kita merdeka itu di tahun 1945. Lalu kaki burung Garuda mencengkram sebuah apa ini? Kita bertuliskan sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum Ibu sebutkan apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Artinya siapa yang tahu? Berbeda-beda tetapi satu dua. Oke. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, berarti semua udah paham ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Apabila kalian bisa lanjut, berarti kalian benar-benar sudah paham dan mengerti apa materi yang Ibu sampaikan. Sebelumnya apabila ingin bertanya kembali, Ibu kasih kesempatan. Ada yang bertanya untuk kelas 4 dan kelas 5? Nggak ada ya? Oke, silakan kerjakan tugasnya. Apabila sudah paham, nanti berarti nilainya harus bagus. Oke. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas. Tugas setelah Ibu periksa semuanya hampir bisa dan betul. Berarti kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan kembali? Nggak ada ya? Cukup ya? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diterima ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.